Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan di rumah guru Ki Panengah, para pejabat istana yang merupakan orang tua dari murid-murid di perguruan itu sedang mendengarkan Ki Gede Pemanahan yang sedang membacakan serat kekancingan dari Kanjeng Sultan Hadiwijoyo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Demikian Ki Gede Pemanahan selesai membacakan surat kekancingan, maka ketegangan pun mencekam jantung tiap orang yang hadir dalam pertemuan itu. Dalam surat kekancingan itu disebutkan bahwa Ki Panengah mendapat hak dan wewenang sepenuhnya untuk mengatur perguruannya tanpa dapat dicampuri orang lain. Sedangkan pengawasan atas perguruan itu langsung berada di tangan Ki Gede Pemanahan. Mungkin ada beberapa perubahan hak dan wewenang bagi Ki Panengah atas perguruannya, tetapi surat kekancingan ini adalah wajar sekali, seperti yang disebut dalam surat kekancingan itu, bahwa Ki Panengah akan mendengarkan dan mempertimbangkan setiap pendapat dan saran yang baik dan bermanfaat yang diberikan oleh semua pihak bagi kebaikan. Dan terakhir ada pada Ki Panengah, berkata Ki Gede Pemanahan selanjutnya. Ki Panengah pun kemudian mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ki Gede. Ki Panengah sendiri kemudian menyebutkan beberapa syarat bagi mereka yang akan meneruskan berguru kepadanya. Kita akan bekerja keras, kita akan membuka hutan dan tidak lagi menggantungkan hidup perguruan kita kepada orang lain. Setiap orang yang berguru kepadaku akan tinggal di padepokan dan terikat pada ketentuan dan paugeran yang sangat mengikat. Karena itu, aku mohon kepada mereka yang akan mengirimkan putra-putranya ke perguruanku untuk mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Kanjeng Sultan menghendaki agar perguruanku menjadi seperti kebanyakan perguruan yang lain, yang mengirimkan putra-putranya untuk berguru dengan sungguh-sungguh, ingin putra-putranya memiliki kemampuan, bukan sekedar pernyataan bahwa pernah berguru di sebuah perguruan yang diakui kehadirannya oleh Kanjeng Sultan, tetapi tidak mampu mandiri. Pernyataan Ki Panengah memang menimbulkan berbagai tanggapan di hati beberapa orang yang ada di pendopo rumahnya. Sebagian dari mereka menjadi kecewa, tetapi sebagian justru menjadi mantap. Mereka berharap bahwa anak-anak mereka benar-benar akan menjadi orang-orang yang berilmu, bukan sekedar hilir mudik bergerombol di samping simpang 4, bahkan mengganggu orang-orang lewat, karena mereka merasa memiliki kemampuan yang tinggi, karena mereka sudah berguru, selain sandaran yang kokoh karena orang tua mereka adalah pemimpin. Di bagian terakhir dari pertemuan itu adalah beberapa pesan singkat yang disampaikan oleh Ki Gede Pemanahan. Ki Panengah pun memberikan kesempatan kepada yang hadir untuk menyatakan pendapat mereka, namun tidak seorang pun yang mempergunakan kesempatan itu untuk berbicara. Baiklah, berkata Ki Panengah, aku akan segera memulai membuka hutan jagung. Karena itu, maka dalam 2 pekan ini aku harus sudah mendapat kepastian
siapakah yang akan tetap berguru di perguruan ini seizin orang tua mereka masing-masing. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, mereka yang berguru kepadaku akan tinggal di padepokan dengan ketentuan dan paugeran yang sangat mengikat. Demikianlah, maka sejenak kemudian pertemuan itu pun sudah ditutup. Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah minta diri. Selanjutnya para tamu yang lain pun berurutan meninggalkan rumah Ki Panengah. Seorang senopati berkata kepada kawannya di perjalanan pulang, "Buat apa aku mengirimkan anakku? Aku seorang senopati yang mumpuni dalam olah kanuragan. Biarlah aku ajari sendiri anakku itu. Aku yakin bahwa hasilnya akan jauh lebih baik daripada ia harus berguru kepada Panengah. Panengah tentu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingannya sendiri. Ia akan memaksa para cantrik untuk bekerja keras seperti budak-budak belian dengan senjata hak dan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Tapi hasilnya tentu sebagian besar bagi keuntungan dirinya sendiri." Kawannya mengangguk-angguk, katanya, "Bagaimana mungkin Ki Panengah dapat membujuk Kanjeng Sultan untuk membuat surat kegantingan seperti itu? Bagaimana pula ia dapat membujuk Ki Gede Pemanahan untuk hadir di rumahnya sehingga dapat diperalat untuk kepentingannya? Itulah kelebihan Panengah, bukan dalam olah kanuragan, tetapi kemampuannya membujuk orang yang paling berkuasa di Padang." Namun beberapa orang yang lain justru menanggapi perubahan tatanan dalam perguruan Ki Panengah itu dengan harapan jika perguruan itu menjadi lebih baik, maka anaknya pun akan mendapat tuntunan berbagai macam ilmu dengan lebih baik pula. "Aku akan melihat perkembangannya," berkata seorang temenggung kepada kawannya. "Mudah-mudahan menjadi semakin baik. Jika justru menjadi semakin buruk, aku akan memanggil anakku keluar dari perguruan ini." "Aku justru berpengharapan," sahut seorang ronggo, "mudah-mudahan perguruan Ki Panengah akan menjadi perguruan yang diperhitungkan. Hasilnya pun akan memuaskan pula." Demikianlah Ki Panengah memberikan waktu 2 pekan untuk membuat keputusan siapakah yang akan tetap menjadi muridnya, yang akan bersama-sama membangun sebuah padepokan dengan mempersiapkan lingkungan pendukungnya. Dalam pada itu Ki Tumenggung Sarpobiwodo menjadi bimbang apakah ia akan menyerahkan Paksi ke perguruan itu atau tidak. Tetapi jika Paksi diserahkan kepada perguruan itu, maka tanpa diusirnya, Paksi sudah tidak akan berada di rumahnya lagi. "Tetapi itu tidak menyelesaikan persoalan," berkata Ki Tumenggung dalam hatinya. "Pada suatu saat ia tentu akan pulang. Segala-galanya akan menjadi." Ketika Ki Sarpobiwodo itu meninggalkan rumah Ki Panengah, ia pun telah memerintahkan Paksi langsung pulang. Ki Tumenggung sendiri akan pergi ke tempat tugasnya. "Apakah kau akan tetap berguru kepada Ki Panengah atau tidak? Akan aku pikirkan lagi," berkata Ki Tumenggung kepada Paksi ketika mereka berpisah. Paksi tidak menjawab. Ia berharap bahwa ayahnya akan menyerahkannya kepada Ki Panengah untuk memasuki padepokan yang akan dibangunnya. "Aku tidak pernah membantah perintah ayah," berkata Paksi dalam hatinya. "Tetapi jika ayah tidak menyerahkan aku kembali ke perguruan, maka untuk pertama kalinya aku menolak sikap ayah." Ketika Paksi kemudian sampai di rumah, maka ibunya pun segera bertanya, "Di mana ayahmu?" "Ayah langsung pergi ke tempat tugasnya, Ibu," jawab Paksi. Ibunya mengangguk-angguk, tetapi ia pun bertanya pula, "Apakah Ki Gede Pemanahan benar-benar datang ke rumah Ki Panengah?" "Ya Ibu, Ki Gede benar-benar datang bersama Pangeran Benowo dan Raden Sutawijoyo." "Lalu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?" Paksi pun kemudian menceritakan rencana pembangunan kembali perguruan yang sudah hampir kehilangan wibawanya itu.
Bagaimana dengan kau? Apakah kau akan kembali ke perguruan itu? Maksudku demikian, Ibu, tetapi aku masih menunggu keputusan ayah. Ibunya mengangguk-angguk, tetapi seperti kata Paksi, ibunya tidak dapat membayangkan keputusan apa yang akan diambil oleh Ki Tumenggung. Namun di siang hari ketika Ki Tumenggung pulang, maka ia pun langsung mencari Paksi. Dipanggilnya Paksi untuk duduk di serambi samping. Aku perlu berbicara dengan kau, Paksi, berkata ayahnya. Paksi menjadi berdebar-debar, dengan kepala tunduk ia duduk sebelah ayahnya di sebuah lincak yang panjang, lincak yang dibuat dari pring tutul yang manis. Paksi, berkata ayahnya, aku sudah mengambil keputusan. Kau dapat melanjutkan berguru kepada Ki Panengah. Paksi mengangkat wajahnya yang menjadi cerah. Dengan nada dalam, Paksi pun menyahut, terima kasih ayah. Aku berharap kau akan mendapat manfaat yang besar dari perguruan yang akan mempunyai tatanan yang baru itu. Aku berharap bahwa kau akan dapat menjadi seorang yang berguna. Terima kasih ayah. Aku akan berusaha sebaik-baiknya untuk memenuhi keinginan ayah. Kau harus bersungguh-sungguh, Paksi. Kau harus menyadap ilmu dari perguruan itu sampai tuntas. Paksi merasa gembira sekali akan keputusan ayahnya. Ia pun merasakan sikap ayahnya yang berbeda. Agaknya ayahnya pun menjadi sangat mantap dan bersungguh-sungguh. Bahkan ayahnya menepuk bahunya dan berkata dengan lembut, kau adalah harapan keluarga di masa depan, Paksi. Ayah, suara Paksi menjadi sendat. Aku akan berusaha untuk dapat memenuhi harapan ayah dan keluarga. Mudah-mudahan yang Maha Penyayang memberikan jalan kepadaku. Mohonlah, maka kau akan mendapatkannya. Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia merasa mendapat suatu anugerah yang besar, bahwa justru ayahnya telah menyatakan persetujuannya sebelum Paksi memohonnya. Bahkan sikap ayahnya pun demikian baik kepadanya, sehingga rasa-rasanya ayahnya belum pernah bersikap demikian lembut sebelumnya. Nah, pergilah kepada gurumu. Katakan bahwa atas izinku kau akan tetap berguru kepada Ki Panengah. Terima kasih ayah, aku akan pergi ke rumah guru. Pergilah. Paksi pun kemudian segera bangkit. Demikian ia masuk ke ruang dalam. Ibunya pun bertanya, apa yang dikatakan ayahmu, Paksi? Ayah mengizinkan aku melanjutkan berguru kepada Ki Panengah, Ibu. Ibunya menarik napas panjang. Ia sudah mendengar dari Paksi bahwa tatanan perguruannya akan berubah. Jika Paksi melanjutkan berguru kepada Ki Panengah, maka ia hanya tinggal di padepokan. Jadi kau akan pergi lagi, Paksi? Bukankah hanya di seberang pintu gerbang kota itu, Ibu? Padepokan itu akan didirikan di hutan Jabung, hanya beberapa ribu tonggak saja. Tiap saat aku kehendaki aku dapat pulang sepanjang tidak melanggar paugeran perguruan itu. Ibunya mengangguk, katanya, mudah-mudahan kau mampu menguasai ilmu yang diturunkan oleh gurumu. Doakan, Ibu. Ibunya mengangguk, namun sebelum ia mengatakan sesuatu, adik laki-laki Paksi pun mendekat sambil berkata, Ibu, aku juga akan mohon izin kepada ayah untuk ikut berguru kepada Ki Panengah seperti kakang Paksi. Ibunya memandang adiknya itu sambil tersenyum, katanya, kau harus minta izin kepada. Adik laki-laki Paksi itu mengangguk. Tiba-tiba saja ia berlari mencari ayahnya. Tetapi ketika hal itu diutarakan kepada ayahnya, maka ayahnya itu pun berkata, jangan sekarang. Kenapa ya? Mumpung segala-galanya baru dimulai dari permulaan. Aku akan melihat lebih dahulu apakah perguruan itu akan bertambah menjadi semakin baik atau justru sebaliknya. Karena itu biarlah kakakmu yang memang sudah berguru sebelumnya kepada Ki Panengah untuk melanjutkannya. Jika ternyata perguruan itu menjadi semakin baik, maka kau akan aku kirim pula ke perguruan itu. Kita akan menunggu perkembangannya pada tahun pertama dan kedua dari perguruan itu. Begitu lama aku harus menunggu.
Jika kita segera meyakini bahwa perguruan itu akan menjadi baik, maka kau akan segera masuk pula ke dalamnya. Adik Paksi itu memang menjadi kecewa. Ia ingin pergi bersama kakaknya, tetapi ia pun dapat mengerti sikap ayahnya yang berhati-hati. Karena itu, ia tidak berusaha memaksakan kehendaknya meskipun benar-benar merasa kecewa. Menjelang senja, Paksi pergi ke rumah gurunya. Ia ingin segera menyampaikan kepada gurunya bahwa dengan senang hati ayahnya mengizinkannya untuk berguru terus, meskipun Paksi sudah memutuskan seandainya ayahnya melarangnya. Ia akan tetap melangkah terus, namun ia merasa sangat gembira bahwa ayahnya justru sangat mendukungnya. Ketika hal itu disampaikan kepada gurunya, maka gurunya pun mengangguk-angguk sambil tersenyum. Katanya, "Bukankah tidak ada masalah lagi, Paksi?" "Ya guru, syukurlah," sahut Ki Waskita yang kebetulan berada di rumah Ki Panengah. "Bahkan ayah mengatakan kepadaku bahwa aku harus bersungguh-sungguh karena aku adalah harapan keluarga di masa depan." "Ayahmu benar, Paksi. Mungkin penjelasan Ki Panengah setiap seseorang Ki Gede Pemanan telah membuka hati ayahmu, sehingga dengan serta-merta ayahmu menginginkan kau tetap berguru pada perguruan yang diharapkan menjadi semakin baik ini." "Tidak dengan serta-merta, Ki Marto," jawab Paksi. "Ketika kami pulang tadi, di rumah ayah masih sempat ragu. Tetapi demikian ayah pulang dari tempat tugasnya, maka sikap ayah sudah berubah. Ayah dengan pasti dan bahkan dengan penuh harapan mengatakan bahwa aku diizinkan untuk berguru di perguruan ini, untuk selanjutnya dengan segera macam ketentuan dan paugeran yang berlaku." Ki Marto Brewok mengerutkan dahinya, sementara itu Ki Panengah mengangguk-angguk kecil. Dengan nada berat Ki Panengah pun berkata, "Baiklah Paksi, kami pun berpendapat bahwa kau harus tetap berada di perguruan ini. Apalagi kini Pangeran Bonowo dan Raden Sutawijaya juga berguru di perguruan ini. Meskipun aku yakin bahwa ilmu mereka lebih tinggi dari ilmuku, tetapi keduanya berniat untuk mengangkat derajat perguruan ini. Jika pada suatu saat perguruan ini sudah berjalan dengan baik, keduanya akan dengan puas mengundurkan diri, meskipun kita berharap bahwa keduanya masih akan tetap memelihara keterikatan dengan perguruan kita." Paksi berada di rumah gurunya untuk beberapa lama. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Paksi pun telah minta diri. Di sepanjang jalan, Paksi sempat menilai sikap gurunya dan Ki Marto Brewok yang juga disebut Ki Waskita itu. Ketika ia menceritakan sikap ayahnya, nampak keduanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tapi aku tidak tahu apakah tanggapan mereka sebenarnya terhadap sikap ayah. Namun Paksi pun kemudian telah menilai sikap ayahnya pula. Seperti yang dikatakannya kepada gurunya, sikap ayahnya seakan-akan berubah dengan tiba-tiba. Mungkin ayah sempat berbicara dengan kawan-kawan ayah di tempat tugasnya, berkata Paksi dalam hatinya. Dalam pada itu, ketika batas waktu yang ditentukan oleh Ki Panengah sudah habis, maka Ki Panengah telah memanggil anak-anak muda yang menyatakan dirinya untuk terus berguru di perguruan itu bersama orang tua mereka. Memang tidak terlalu banyak, tidak lebih dari 15 orang anak muda, tapi nampak pada wajah mereka kesungguhan pada anak-anak muda itu untuk berguru. Demikian pula pada orang tua mereka, mereka nampaknya menyerahkan anak-anak mereka dengan penuh kepercayaan. Di antara orang tua yang hadir mengantar anaknya adalah Ki Gede Pemanahan. "Kita akan segera mulai," berkata Ki Panengah. Benarnya lah Ki Panengah telah memutuskan bahwa anak-anak muda yang telah menantap untuk berguru kepadanya itu untuk datang di hari berikutnya. Katanya, "Sejak besok kalian tidak akan pulang lagi. Kalian akan berada di padepokan yang untuk sementara akan berada di rumah ini. Sementara itu kita akan mulai membuka hutan jabung, membangun sebuah padepokan dan kemudian menempatinya. Kita tidak perlu tergesa-gesa karena untuk sementara kita sudah mempunyai tempat meskipun kurang memenuhi syarat."
Dalam pertemuan itu Ki Gede Pemanahan telah menawarkan bantuan bagi Ki Panengah. Dengan sungguh-sungguh Ki Gede berkata, "Ki Panengah, jika Ki Panengah memerlukan bantuan untuk membuka hutan, maka aku kan dapat mengerahkan beberapa kelompok prajurit. Dengan bantuan mereka, rencana Ki Panengah untuk membangun sebuah padepokan dengan tanah pendukungnya dengan membuka hutan gabung akan dapat dengan." "Terima kasih Ki Gede, kami akan sangat berterima kasih atas bantuan yang Ki Gede tawarkan kepada kami. Tapi untuk sementara, biarlah anak-anak kami yang melakukannya. Mereka sebaiknya merasakan betapa mereka harus bekerja keras untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Mereka pun harus menempa diri, wadak dan jiwanya. Tapi pada suatu saat, mungkin sekali, kami memang memerlukan bantuan itu." Ki Gede Pemanahan tersenyum, katanya, "Aku setuju dengan sikap Ki Panengah. Anak-anak itu harus diperkenalkan dengan kerja. Mereka tidak seharusnya begitu saja memasuki sebuah bangunan yang sudah siap mereka tempati. Tapi mereka akan ikut merasakan betapa mereka harus bekerja keras untuk mewujudkannya. Dengan demikian mereka akan merasa ikut memiliki dan akan memelihara bangunan itu, wujud dan roh dari bangunan itu. Terima kasih atas pengertian Ki Gede Pemanahan. Tetapi jika pada suatu saat Ki Panengah menentukannya, aku akan menyediakannya. Mungkin ada sesuatu yang tidak teratasi oleh anak-anak, serta persoalan-persoalan yang tidak terpecahkan. Aku akan berusaha membantunya. Pada saatnya aku akan menghadap Ki Pemanahan. Sekali lagi aku mengucapkan terima kasih." Pertemuan itu memang tidak berlangsung lama. Ki Gede Pemanahan pun kemudian minta diri pula. Besok Pangeran Benowo dan Sutowijoyo akan datang untuk tinggal di padepokan ini. Demikianlah Ki Gede Pemanahan meninggalkan padepokan itu, maka yang lain pun telah minta diri pula. Ki Tumenggung Sarwobiwodo juga minta diri, tapi ketika Paksi minta izin untuk tinggal sebentar di rumah gurunya, Ki Tumenggung tidak berkeberatan. "Aku akan langsung ke tempat tugasku. Sebaiknya kau harus segera pulang, mempersiapkan segala sesuatunya yang akan kau bawa esok." "Baik ayah," jawab Paksi. Sepeninggal ayahnya, maka Paksi pun telah ikut membantu gurunya, Ki Waskito dan beberapa orang pembantu di rumah itu untuk mempersiapkan segala-galanya, ruangan-ruangan untuk tidur, untuk makan, untuk mendengarkan urean-urean serta sesolah, serta menyiapkan sanggar tertutup dan terbuka. Lewat tengah hari, maka Paksi pun telah minta diri pula. "Pulanglah," berkata gurunya. "Bukankah ayahmu tadi berpesan agar kau segera pulang? Biar mempersiapkan diri tidak diselesaikan sampai tuntas. Anak-anak besok harus ikut mengatur pula ruangan-ruangan yang akan mereka pergunakan sendiri." Ketika Paksi sampai di rumah, ayahnya memang belum pulang. Ibunya lah yang menyambutnya di pintu peringgitan. Karena itu ketika Paksi melangkah menuju ke Seketeng, ia pun segera berbelok naik ke pendopo dan mendapat ibunya yang agaknya memang telah menunggunya. "Apakah ayahmu langsung pergi ke tempat tugasnya, Paksi?" bertanya ibunya. Demikian Paksi naik ke pendopo. "Ya ibu, dan kau?" "Aku tinggal untuk beberapa lama di rumah guru." "Persoalan apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu?" "Besok aku mulai masuk ke padepokan. Tatanan perguruan Ki Panengah sekarang berbeda dengan tatanan sebelumnya. Setiap murid dan perguruan Ki Panengah harus tinggal di padepokan." "Sejak kapan kau akan tinggal di padepokan itu, Paksi?" "Sejak besok, Bu." "Besok? Begitu tiba-tiba?" "Benarnya juga tidak begitu tiba-tiba, Ibu. Bukankah guru telah memberitahukan sejak 2 pekan lalu? Tapi aku tidak mengira bahwa pelaksanaannya begitu cepat. Sementara itu, aku belum persiapkan apa-apa bagimu." "Apa yang harus dipersiapkan? 1-2 lembar pakaian sudah cukup, Ibu. Bukankah aku mempunyai lebih dari itu?" Ibunya menarik napas dalam-dalam. Paksi pun pernah mengembara sampai lebih dari setahun. Tentu mempunyai pengalaman yang cukup tinggal di sebuah padepokan.
Dimanapun tempatnya adalah jauh lebih baik dari sebuah pengembaraan. Meskipun demikian, ibunya pun berkata, "Siapkanlah pakaianmu yang manakah yang akan kau bawa. Mungkin kau memerlukan bekal yang lain." "Aku hanya akan membawa sepengadek pakaian saja, Ibu." "Akan kau bawa uangmu?" "Tidak, Ibu, aku tidak akan dapat mempergunakannya. Karena itu sebaiknya Ibu saja yang mempergunakannya jika Ibu memerlukannya." Ibunya tersenyum, katanya, "Semua kebutuhanku sudah tercukupi, Paksi. Ibu juga sedikit-sedikit mempunyai tabungan dalam perhiasan. Mungkin adik-adikku memerlukannya, Ibu." Ibunya masih tersenyum ketika Paksi menjadi heran bahwa mata ibunya menjadi basah. "Ibu," desis Paksi. Ibunya mengusap matanya, katanya, "Aku terlalu berharap padamu, Paksi." "Apa yang Ibu harapkan?" "Hari depan yang baik. Menurut ayah, aku harus memohon Ibu, maka aku akan mendapatkannya." "Ya anakku, memohon dalam doa sambil berusaha sekuat tenaga dengan pergunakan nalar budi yang telah dikurniakan kepadamu dengan dukungan wujud kewadaganmu." Paksi mengangguk-angguk sambil berdesis. Ibunya masih mengusap matanya yang basah, namun kemudian ibunya pun berkata, "Marilah anakku, bersiap-siaplah." Di dalam biliknya Paksi masih sempat merenungi sikap ayahnya, ibunya, gurunya, dan Ki Waskita. Paksi pun kemudian menarik napas panjang. Memang mungkin ayahnya justru menjadi gembira bahwa ia akan dapat menjadi sandaran keluarga di masa datang. Tapi mungkin ayahnya menjadi gembira justru karena ia akan pergi dari rumah itu. Tapi Paksi pun kemudian menarik napas panjang, gumamnya, "Apapun alasannya, tetapi ayah tidak menghalangi aku berguru pada Ki Panengah." Menjelang sore hari, ayah Paksi pulang dan tempat tugasnya adalah tidak terbiasa. Ia begitu memperhatikan Paksi. Demikian ayahnya pulang, maka ia langsung mencari Paksi untuk menanyakan apakah persiapan Paksi sudah lengkap. "Sudah, Ayah," jawab Paksi. "Apa saja yang akan kau bawa?" "Sepengadek pakaian, hanya itu. Aku tidak memerlukannya apa-apa lagi, Ayah." Ayahnya mengangguk-angguk sementara Paksi pun berkata, "Tetapi aku juga akan membawa keris ganjaran Kanjeng Sultan, kuda yang barangkali dapat dipergunakannya di padepokan untuk berbagai macam kepentingan, serta tongkat yang aku bawa dari pengembaraan itu." "Baiklah," berkata ayahnya, "mudah-mudahan kau berhasil. Rencana Ki Panengah untuk membuka hutan itu adalah gagasan yang gemilang dari seorang guru yang ingin menempa murid-muridnya lahir dan batin tanpa menyandarkan diri pada bantuan orang lain. Jika Ki Panengah berhasil, maka perguruannya akan dapat berbangga karena mereka telah membangun padepokan itu dengan keringat para penghuninya itu sendiri." "Ya Ayah," jawab Paksi, "kelak jika pada waktunya kami meninggalkan perguruan itu, maka kebanggaan itu akan selalu menyertai kami, para murid perguruan itu, yang kemudian akan mengenang kami yang telah menyiapkan tempat bagi mereka. Nah, segala sesuatunya kemudian terserah kepadamu, karena Ayah tidak lagi dapat banyak membantumu setelah kau berada di padepokan." Malam itu adalah malam terakhir Paksi tidur di rumahnya. Adik-adiknya, ibunya, dan bahkan ayahnya seakan-akan telah membuat acara perpisahan. Mereka berbincang-bincang sampai jauh malam. Ibunya menyiapkan makan dan minum bagi seluruh keluarga. "Tapi bukankah Kakang pada waktu-waktu tertentu dapat pulang?" bertanya adik perempuannya Paksi. "Tentu," jawab Paksi, "asal tidak terlalu sering." "Bukankah kami juga boleh berkunjung?" bertanya adik laki-laki Paksi. "Tentu," jawab Paksi pula, "tetapi juga tidak terlalu sering. Jika Ayah mendapat kepastian bahwa perguruan Kakang Paksi menjadi semakin baik, aku juga diperkenankan ikut berguru Kakang," berkata adik laki-laki Paksi sambil berpaling kepada ayahnya. Ia pun bertanya, "Begitukah?" "Begitu, Ayah." "Ya, kita akan melihat perkembangan perguruan itu."
Jika perguruan itu tidak bertambah baik, justru bertambah buruk, maka Kakang Paksi pun akan aku ambil pula dan perguruan itu, jawab ayahnya. Seisi rumah itu berbincang sampai menjelang tengah malam. Adik perempuan Paksi yang terbaring sambil meletakkan kepalanya di pangkuan ibunya sudah tertidur.